Dia bernama Jack Michael, seorang marketing super yang mampu menjual apa saja karena kemampuan bicaranya yang sangat luar biasa. Kemampuan bicaranya dia gunakan di segala momen, bahkan saat hanya mengantri sebuah kopi. Dia membuat istrinya akan melahirkan sehingga dia harus buru-buru dan mendapatkan kopi yang dia inginkan. Kali ini dia ditugaskan untuk mengajak kerjasama seorang pemuka agama bernama Dr. Shinja. Dia sangat ingin membuat buku darinya karena buku yang akan dihasilkan pasti akan sangat menjual dan menguntungkan. Segera dia ke rumah ibadah Dr. Shinja. Yang dia pikirkan hanyalah uang. Dia tidak benar-benar ingin mengetahui nilai spiritualnya. Kemudian dia berakting mendapatkan pencerahan. Lalu dia mulai membual tentang spiritualnya. Dia ingin menjadi publisher bukunya Dr. Shinja. Ketika sedang membual, tangannya terluka karena sebuah pohon. Dr. Shinja akhirnya mau mempublish bukunya kepada Jack Michael. Tiba-tiba terjadi gempa di area rumahnya dan muncul sebuah pohon di halamannya. Jack nampak bingung karena dia tidak merasa menanamnya. Kemudian dia menyadari pohon itu yang melukai jarinya. Terlihat bercak darah di batang pohonnya. Jack kembali ke tempat Dr. Shinja karena buku yang dia dapatkan hanya 4 halaman dan itu menjadi sebuah masalah baru. Lalu dia bertanya tentang pohon yang dia kirim, namun Dr. Shinja tidak mengirimnya. Separuh pohon sudah gugur daunnya. Dr. Shinja menyadari jika Jack berbicara, daunnya juga ikut gugur. Jack pun mencobanya dan benar, daun gugur sesuai banyak kata-kata yang Jack ucapkan. Hello? I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back, baby back ribs. Dan pohon yang kehilangan daunnya maka akan mati. Begitu juga Jack, kata Dr. Shinja. Dia nampak marah dan masih tidak percaya. Lalu dia mengambil kapak dan mencoba menebangnya. Kemudian Jack terpental dan menemukan luka yang diakibatkan oleh pukulan kapak tadi. Kemungkinan dia hanya memiliki sisa 1000 kata-kata sebelum dia meninggal. Dr. Shinja ke Bolivia untuk menanyakan itu ke teman-teman para pemuka agamanya. Dan selama 3 hari, Jack harus mengurangi ocehannya. Ternyata tidak hanya kalimat, tulisan pun membuat daun itu tetap gugur. Dia mengalami kesulitan karena kutukan itu. Dia hanya memakai bahasa tubuhnya untuk berkomunikasi. Dan pasti itu akan membuat masalah karena pekerjaan Jack harus menggunakan ocehannya. Dia harus menemui kontraktor buku, namun dia sangat terbatas dalam mengucapkan kata-katanya. Life is a journey. Can you repeat that, please? Life is a journey. Tiba-tiba hewan tupai menggeromoti pohon itu, dan Jack juga merasa geli lalu dia pergi. Dia membawa Aaron untuk menjadi jubir untuk bertemu para penerbit yang akan menerbitkan buku Dr. Shinja. Namun pertemuan itu gagal karena Aaron yang terbilang cukup tolil. Handshake, come on man, we are brothers. Bam! Why don't you sit your ass down, come on. Dia berkeringat banyak karena pohonnya sedang disiram dan negosiasi pun gagal. Keterbatasan dia berbicara juga menjadi masalah di keluarganya dan itu membuat permasalahan dengan istrinya. You know what? I won't talk anymore. How about that? Jack McCall mencoba menghubungi Dr. Shinja dan bertanya bagaimana hasil pertemuannya. Untuk menghemat kata-katanya, Jack hanya menjawab dengan suara binatang. Good. Dan Dr. Shinja belum menemukan jawabannya. Well, I have nothing yet, but I return tomorrow and I shall call you as soon as I land. Dia memulai hari barunya. Dia dimarahi atasannya karena kegagalan negosiasinya kemarin. Lalu dia mengumpulkan boneka yang bisa mengatakan kata-kata, What's the problem? You don't trust our publicity department? dan itu sedikit menolong. Suatu sore dia ditelepon istrinya untuk mampir ke sebuah hotel. Dia menemui istrinya yang sudah siap bercocok tanam. Dia mulai dengan pemanasan, namun karena Jack tidak berkata apa-apa, istrinya langsung bad mood dan dia cancel melakukan kegiatan bercocok tanam. Dia menemui pemasar buku yang akan dijual. Namun di rumahnya pohon tersebut sedang diracun sehingga membuat Jack sedikit oleng dan bertindak aneh. Club chains, coffee shops, workout tapes.
dan mereka semua kaget ketika bukunya ternyata hanya 5 lembar. Itu menggagalkan negosiasinya. Dia mencoba menjelaskan kejadian itu kepada Aaron yang goblok tentang kejadian yang dialami. Akhirnya Aaron paham walaupun lambat. Jack mencoba berbuat baik dan Aaron untuk memperhatikan apakah pohonnya berhenti gugur atau tidak. As we speak. Namun hasilnya pohon itu tetap masih gugur. Kemudian dia teringat masa kanak-kanaknya dia sangat bahagia dengan ibunya. Dia menemui Dr. Shinja. Bagaimana nasibnya? Dr. Shinja berjanji akan memberi jawaban, dan jawabannya adalah tidak ada jawaban. Dan dia bilang Jack harus menemukan kebenaran dalam dirinya. Dia harus diam, tidak hanya mulut namun juga dengan hati dan pikirannya. Lalu Dr. Shinja mengatakan apakah hubungannya dengan orang-orang sekitarnya baik-baik saja. Tidak hanya mengucapkan mencintainya namun juga menunjukkan rasa cintanya. Kemudian Jack bangun dengan mulut tertutup. Dia mulai merawat pohon itu dan mencari kedamaian. Dia menemui istrinya dan menunjukkan rasa cintanya. Dia memberikan kebahagiaan kepada semua orang dan berbicara seperlunya saja. Is this really for me to keep? Yes. Kemudian dia juga menolong seorang penulis yang ingin menerbitkan bukunya. Brilliant. So, Lalu dia menyendiri dan mengingat momen-momen keluarga kecilnya. Pohon itu sisa tinggal beberapa daun lagi. Dia menemui ibunya yang sudah pikun. Ibunya mengira Jack adalah ayahnya yang bernama Raymond yang telah pergi dari dia kecil. Ibunya menceritakan Jack anak yang sangat dia cintai dan sangat dia andalkan. Dan dia bilang kepada Jack, Raymond yang merupakan ayahnya juga sangat mencintai Jack. Namun lalu ibunya sadar ternyata dia bukan Raymond. Laki-laki yang di hadapannya adalah anaknya yang bernama Jack. Sisa daun itu dia ucapkan untuk ibunya bahwa dia sangat mencintainya. Mama, I love you. Lalu Jack pergi ke makam ayahnya. Ternyata Jack selama ini sangat merindukan ayahnya yang sudah lama pergi. Namun kerinduan itu membuatnya marah. Sisa 3 daun lagi dan dia mengucapkan di depan makam ayahnya kalau Jack sudah memaafkannya. I forgive you. Lalu Jack jatuh tersungkur saat daunnya habis. Namun keajaiban datang. Jack terbangun oleh telepon Aaron kalau pohonnya rimbun kembali dan terlihat sangat segar. Jack menjadi pribadi yang baru, lalu menulis perjalanannya di sebuah buku. Aaron naik jabatan menggantikan Jack. Jack menjadi pribadi yang baru yang penuh perhatian. Dia menghadiahi rumah yang diidam-idamkan istrinya. Kemudian film pun tamat. Kita belajar dari film ini untuk berbicara secukupnya, seperlunya saja. Tuhan menciptakan 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, 2 tangan. Namun hanya memberi kita 1 mulut. Mungkin memberi isyarat agar kita lebih banyak bertindak, lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Cukup sekian kultum kali ini. Matur nuwun.